Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang pada kesempatan ini kita akan membacakan surah Al-Baqarah mulai dari ayat 261 sampai dengan ayat 263 pada juz yang ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka pada jalan Allah adalah laksana satu biji menumbuhkan 7 arai. Pada tiap-tiap satu arai ada 100 biji. Dan Allah akan menggandakan pahala kepada barang siapa yang dikehendakinya. Dan Allah adalah maha luas lagi mengetahui. 262. Orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka pada jalan Allah, kemudian itu tidak mereka iringkan apa yang telah mereka belanjakan itu dengan membangkit-bangkit dan tidak menyakiti. Untuk mereka pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidaklah mereka akan berduka cita. 263. Suatu kata-kata yang patut dan rahasia lebih baik. Satu kata-kata yang patut dan ma'ruf dan permohonan ampun. Kata-kata yang ma'ruf atau patut dan permohonan ampun atau rahasia lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti, dan Allah adalah maha kaya lagi maha sabar. Dan Allah adalah maha kaya lagi maha sabar. Dan Allah adalah maha kaya lagi maha penyantun. Mengorbankan harta. Apabila cinta dan takwa telah berpusat kepada Allah, maka harta benda dunia tidaklah lagi mengebat hati orang yang beriman. Hidup yang dermawan adalah bukti yang amat nyata dari iman dan tauhid. Kalau hati masih lekat kepada harta benda sehingga menimbulkan bakhil, kikir, sempelit, kedekut, tandanya sisa syirik masih ada dalam hati. Tandanya harta benda itu masih dipersekutukan dengan Allah. Oleh sebab itu maka pada ayat-ayat yang berikut ini Tuhan memberikan didikan agar murah hati, murah tangan, terutama di dalam menegakkan jalan Allah. Jalan Allah itu amat luas dan mengandung berbagai macam segi yang semuanya menghendaki pengorbanan harta benda.
Kadang-kadang timbul peperangan menegakkan agama Allah, dia menghendaki pengorbanan harta benda. Kadang-kadang fakir miskin mesti dibantu, dia menghendaki pengorbanan harta benda. Kadang dakwah Islam hendak disampaikan kepada orang yang masih jahil. Kadang-kadang pendidikan agama pada kanak-kanak mesti disempurnakan. Kadang-kadang masjid yang baru mesti didirikan. Masjid yang baru masih didirikan, atau rumah yatim piatu, rumah sakit dan lain-lain, dan 1000 macam lagi yang lain. Semuanya menghendaki pengorbanan harta benda. Sebab itu maka tiap-tiap orang yang mengakui beriman wajiblah rendah hati mengeluarkan harta benda pada jalan Allah. Sebab itu pula maka di dalam Al-Quran kadang-kadang disampaikan seruan berkurban harta itu dengan targhib, rayuan dan janji gembira. Sebagai pada ayat yang terdahulu, Tuhan bertanya, siapa yang sudi meminjamkan harta kepada Allah? Kadang-kadang bersifat tarhib sebagai ancaman kepada orang yang bakhil akan ditunggang balikkan ke dalam neraka bersama harta yang disimpannya dengan sifat bakhilnya itu. Maka di dalam surah Al-Baqarah ini sesudah hampir sampai ke akhirnya bertemulah 14 ayat berturut-turut menerangkan kepentingan menafkahkan harta benda, menghilangkan sifat-sifat bakhil dan memberikan tuntunan bagaimana caranya bersedekah yang diridai oleh Allah. Dan nampaklah pula di sini bahwasanya bersedekah, memberikan bantuan kepada orang yang patut dibantu, lain tidak adalah hasil daripada iman yang mendalam. Dan kebakhilan adalah gejala daripada diri yang telah diperbudak oleh harta, yang akhirnya kelaknya akan membawa kepada syirik juga. Sekarang datanglah ayat targhib. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka pada jalan Allah adalah laksana satu biji menumbuhkan 7 arai, pangkal ayat 261. Ingatlah arai pinang atau arai kelapa, dan kalau pada padi disebut tangkai, pada tiap-tiap satu arai ada 100 biji. Dengan demikian diberikan lagi targhib bahwasanya satu kebajikan ditanamkan akan bergandalah hasilnya sampai 7 kali 100. Dengan demikian dijelaskan bahwasanya pengorbanan harta menegakkan jalan Allah bukanlah merugikan, tetapi memberikan untung. Dimisalkan sebagai seorang hartawan dermawan mendirikan sebuah sekolah dasar dalam sebuah desa atau kampung yang miskin, sehingga anak-anak tak usah belajar ke tempat jauh, dapat belajar di kampung mereka sendiri. Beratus anak dikirimkan orang menjadi murid tiap-tiap tahun, dan beratus pula yang melanjutkan sekolahnya kepada yang lebih atas, dan beratus pula yang telah berkecimpung dalam masyarakat. Kadang-kadang orang yang mendirikan bermula itu telah lama meninggal, tetapi bekas tangannya sebuah rumah sekolah dengan biji yang pertama telah menghasilkan buah berpuluh ataupun beratus, bahkan beribu dari tahun ke tahun. Kalau Tuhan mengatakan bahwa hasil itu ialah 700, bukanlah mesti persis 700, melainkan beribu-ribu. Yang dapat mengenal dan menginsafi hal ini tentu saja orang yang beriman. Adapun orang yang mementingkan diri sendiri dan diperbudak harta yang dipandangnya hanyalah berat mengeluarkan yang sebiji di dalam pundi-pundinya, dan tidak diingatnya 700 laba keuntungan untuk membina jalan Allah yang akan dihasilkan oleh apa yang dikeluarkannya itu. Itu sebabnya maka lanjutan ayat demikian bunyinya, dan Allah menggandakan pahala kepada barang siapa yang dikehendakinya, padahal akan digandakan kepada barang siapa yang dikehendaki. Artinya sesudah yang 700 itu masih dilipat gandakan lagi, siapakah yang dikehendaki Tuhan buat digandakan pahalanya itu? Niscaya yang mengorbankan hartanya dengan ikhlas, bukan dengan ria dan bukan karena terpaksa dan segan-menyegan. Orang yang ikhlas itu menerima keuntungan dunia dan akhirat berlipat ganda, sehingga tidak sepadan besar pahala yang diterima dengan pengorbanan yang diberikan, sehingga timbul sesal mengapa hanya sebegitu aku berikan dahulu, padahal aku sanggup lebih, dan Allah adalah Maha Luas lagi mengetahui. Ujung ayat 261. Maha luas, sehingga kalau seorang dermawan memberikan hartanya pada jalan Allah dengan ikhlas, masih luas sumber rezeki terbuka buat penggantinya. Maha mengetahui pula akan keikhlasan hati hambanya. Kemudian diterangkan adab sopan santun membelanjakan harta di jalan Allah. Orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka pada jalan Allah, kemudian itu tidak mereka iringkan apa yang telah mereka belanjakan itu dengan membangkit-bangkit, dan tidak dengan menyakiti untuk mereka pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidaklah mereka akan berduka cita. Ayat 262. Pada ayat ini dituntunkan budi orang yang berkorban harta untuk jalan Allah yang luas itu, supaya pemberian yang telah diberikan jangan hendaknya dibangkit-bangkit. Sebab seorang yang membangkit kembali pemberian yang telah diberikannya, nyatalah bahwa dia tidak memberi karena Allah. Sebab masa seorang yang telah memberikan bantuan mendirikan sebuah tempat belajar agama, satu kali dia telah memberi, tetapi belum mencukupi pekerjaan itu belum selesai. Lalu orang datang lagi meminta perbantuannya. Tiba-tiba disebutnya pemberiannya yang lama. Mengapa datang lagi? Padahal tempoh hari saya sudah memberi bantuan. Padahal kalau dia suka 1000 kali tidaklah ada salahnya. Atau orang yang membantu seorang fakir miskin sehingga orang itu bisa membangun hidupnya lantaran perbantuan itu. Kemudian setelah hidup si fakir miskin itu berubah jadi baik, maka yang pernah memberinya bantuan itu berkata, kalau bukan lantaran perbantuan saya tempoh hari, tidaklah dia akan sesenang sebagai sekarang itu. Ini namanya membangkit-bangkit. Banyak orang yang ribut dalam urusan masyarakat,
kemasyarakatan, menyalahkan si anu, memburukkan panitia sebab dia telah berkurban padahal pekerjaan belum selesai. Dia sendiri yang menghancurkan nilai perbantuannya karena dibangkit-bangkitnya. Kemudian itu ialah menyakiti. Derma perbantuan diberikannya juga, tetapi dilepaskannya dahulu mulut kasar. Mengapa datang meminta bantu kemari? Mengapa maka tidak diurus sendiri di kampung itu? Dan lain-lain sebagainya. Atau membiarkan orang yang datang meminta bantu bercakap sepanjang-panjangnya menerangkan maksudnya. Padahal yang diurusnya itu adalah urusan masyarakat umum. Setelah dia payah bercerita baru diberi bantuan ala kadarnya. Tidak sepadan dengan kepayahannya, itu pun termasuk menyakiti. Maka membangkit-bangkit pemberian dan menyakiti hati orang yang diberi, termasuklah akhlak yang rendah. Inilah orang yang tidak insaf bahwa kekayaan dan rezeki yang diberikan Allah kepadanya tidaklah akan ada artinya kalau dia terputus dalam masyarakat. Berikanlah bantuan dan perbelanjaan dengan hati tulus. Pandanglah orang yang datang minta bantu itu sebagai alat dari Allah buat membuka pintu hati dan bungkusan uang supaya dikeluarkan kepada jalan yang baik. Di ujung ayat Tuhan memberikan jaminan yang amat mulia kepada orang yang dermawan. Jaminan yang selalu diberikan kepada orang yang beriman, yaitu bahwa dia tidak akan ditimpa oleh perasaan takut dan tidak pula oleh perasaan duka cita. Dia tidak akan merasa takut bahwa hartanya akan berkurang karena dia dermawan. Yang pergi akan mendapatkan gantinya yang baru. Dia kaya terus, tidak pernah miskin, sebab kekayaan itu berurat berakar pada hatinya sendiri. Dan dia tidak akan merasa duka cita karena kekurangan atau kehilangan, sebab dia tidak merasa berhutang kepada orang. Hatinya lapang terus dan pikirannya terbuka. Karena dia tidak merasa takut, niscaya yang ada ialah timbalan takut, yaitu berani. Dia berani mengorbankan harta bendanya untuk keperluan jalan Allah, sebab dia yakin bahwa dia akan diganti oleh Tuhan dan dia tidak akan terlantar kalau memberi. Karena dia tidak merasa duka cita, niscaya yang ada ialah timbalannya, yaitu gembira sukacita. Muka selalu jernih berseri-seri karena sebagai orang yang hidup di tengah masyarakat kaumnya dia telah melakukan kehidupan sekuat sekadar tenaga yang ada padanya. Dia takut akan miskin, dia tidak duka cita kalau ada yang kurang. Dia tidak takut akan miskin, dia tidak duka cita kalau ada yang kurang. Gembira terus, sebab walaupun harta benda ini kadang-kadang datang dan kadang-kadang pergi, namun satu kekayaan tidak pernah hilang dari dirinya, yaitu kepercayaannya kepada Tuhan. Selanjutnya Tuhan bersabda, suatu kata-kata yang patut dan permohonan maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti, dan Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Ayat 263. Kadang-kadang sedang tidak ada yang dibantukan dan akan diberikan. Kadang-kadang keadaan diri sendiri sedang susah pula. Datang orang meminta bantu. Maka bukanlah bantuan harta saja yang perlu bagi orang itu. Mulut manis dan kaya yang jujur kadang-kadang membuat hatinya puas juga. Walaupun dia tidak mendapat. Inilah yang namanya qaulun ma'rufun, kata yang patut dan sopan, kata yang mengobati hati. Misalnya, saya sangat menyesal sekali kedatangan saudara kepada saya pada waktu ini terpaksa tidak berhasil, sebab saya pun dalam kesusahan. Tetapi sukakah saudara saya tolong dengan jalan lain? Bawalah surat kecil saya ini kepada si fulan, pada pikiran saya dia dapat membantu saudara. Itu pun sudah namanya pertolongan. Sebagaimana sepepatah orang tua-tua kita, nasi dimakan akan habis, kain dipakai akan lusuh, uang dibelanjakan akan habis. Tetapi mulut yang manis dan budi bahasa yang baik lebih berkesan ke dalam hati daripada nasi, kain, dan uang. Kemudian dituntunkan lagi supaya menutup rahasia. Sebab ada orang yang kadang-kadang amat malu membuka rahasia kesusahan hidupnya kepada orang lain, kalau tidaklah sangat terdesak. Tidaklah dia akan datang minta bantu kepada saudara, dan niscaya dia telah menduga-duga bahwa maksudnya tidak akan dihampakan. Kalau kejadian seperti itu dan saudara sanggup memberi bantuan, berilah bantuan itu dengan diam-diam, dan tutup rahasianya supaya jangan sampai ketahui orang lain bahwa dia pernah minta bantu kepada saudara. Biasakan mengirimkan post wesel kepada orang yang patut dibantu dengan tidak menuliskan alamat, sehingga dia sendiri pun tidak tahu dari mana dia mendapat bantuan. Di ujung ayat disebutkanlah sifat Tuhan, bahwa Tuhan Maha Kaya. Oleh sebab Tuhan yang Maha Kaya, maka janganlah ragu-ragu membantu orang yang susah. Pasti akan diganti Tuhan dengan yang lebih banyak. Disebut pula sifat Tuhan Maha Penyantun, karena tidak lekas dinyatakan hukumannya kepada orang yang suka membangkit-bangkit dan menyakiti. Namun lama-lama hukuman Tuhan itu akan datang juga. Orang-orang yang demikian dengan tidak sadar lama-lama akan bertukar menjadi budak daripada hartanya, sesudah tadinya dia masih menguasai harta itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.